Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 24343123 dari Prodi Teknik Informatika. Dan rekan saya Kaila Attahara dengan NIM 24343005 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video wawancara Sivitas Kampus untuk mata kuliah MKU Pengantar Psikologi, di mana untuk Sivitas Kampus saya memilih salah satu dosen dari Tata Busana. Baik, kali ini saya bersama dengan salah satu dosen dari Tata Busana, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Mohon izin Ibu, boleh memperkenalkan diri? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Agustiatoni. Saya salah satu dosen di Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Busana, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UIN. Saya boleh lanjutkan yang pertanyaan pertama, Ibu? Boleh Ibu ceritakan sedikit latar belakang pendidikan atau karir Ibu sampai Ibu jadi dosen di Universitas Negeri Padang? Pertama-tama, saya itu berkuliah di Universitas Negeri Jambi pada tahun 2013. Pada saat itu saya mengambil jurusan pendidikan kimia. Saya lulusnya di sana. Nah, kemudian ketika udah memasuki semester akhir, itu saya diminta atau berkesempatan untuk menjadi salah satu tim dari penelitian payung dosen. Nah, pada saat itu saya mengambil topik tentang pengembangan modul atau e-book, pengembangan e-book. Nah, kemudian ternyata saya enjoy di situ karena ternyata membuat pembelajaran yang lebih menarik itu membangkitkan semangat kita juga gitu ya. Nah, setelah lulus kemudian saya bersama teman-teman saya berinisiatif untuk coba melanjutkan studi ke luar Pulau Jawa. Kemudian saya berkonsultasilah dengan dosen pembimbing saya. Kemudian beliau juga sangat menyarankan untuk pergi ke luar pulau ya, khususnya di Pulau Jawa kan sebagai pusat pendidikan. Nah, kemudian tapi saya bukan mengambil jurusan pendidikan kimia lagi. Saya inginnya lebih mendalami kepada teknologi pendidikan karena pada saat itu topik skripsi saya adalah pengembangan R&D. Jadi kemudian kak saya dan teman-teman saya memutuskan untuk mencoba untuk tes pada saya lulus di tahun 2017 di Unja. Kemudian di 2018 awal itu saya mengikuti tes masuk perguruan tinggi pascasarjana di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan alhamdulillah lulus di sana. Kemudian 2018 itu saya menempuh pendidikan pascasarjana di Jogja, di UNY ya. Kemudian saya lulusnya itu ketika COVID. Awal-awal COVID itu saya ujian atau sidang ya. Nah, kemudian tahun 2020 itu saya wisuda. Lama juga sih sebenarnya. Saya freelance seperti itu ya. Kemudian saya pertama kali jadi dosen swasta di salah satu kampus Jambi itu pada tahun 2022. Nah, kemudian 2002 sebenarnya awalnya saya nggak berminat, maksudnya bukan bercita-cita menjadi dosen ya, tapi pada saat 2022 itu ada peluang rekrutmen untuk menjadi dosen dan ternyata saya diterima pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 ada pembukaan CPNS dosen. Nah, kemudian saya cobalah karena sebelumnya saya nggak pernah mencoba menjadi dosen. Saya melamarnya di di kantor gitu ya, atau di kementerian lain. Jadi di 2023 itu saya coba apply untuk menjadi dosen.
dan pilihannya jatuh pada Universitas Negeri Padang, karena Universitas Negeri Padang itu lebih dekat dibandingkan universitas lain yang ada seperti Jakarta, Jogja, karena terlalu jauh dengan kampung saya. Gitu. Makanya ini, jadi saya masih tergolong baru lah ya, dosen baru. 2023 alhamdulillah saya lulus, kemudian 2024 saya dilantik menjadi dosen CPNS, dan alhamdulillah 2025 ini saya juga udah diangkat menjadi PNS. Tadi kan Ibu bercerita Ibu belum ada keinginan untuk menjadi dosen. Terus apa sih hal yang membuat Ibu termotivasi untuk menjadi dosen? Motivasi untuk menjadi dosen, sebenarnya kalau ditanya cita-cita saya bukan dosen. Saya lebih suka kerja di kantor gitu ya, atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan manusia mungkin ya. Tetapi memang sepertinya kita tidak bisa menyalahkan takdir, yang pertama ya. Setelah saya coba, karena adanya peluang sebenarnya mungkin saya menjadi dosen, karena adanya peluang dan kemudian saya mau mencoba. Saya mau mencoba bagaimana sih gitu ya, karena sebelumnya kan saya udah mengajar menjadi dosen di universitas swasta. Nah di situ saya beradaptasi terlebih dahulu, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara berhadapan dengan orang banyak, bagaimana cara berhadapan dengan mahasiswa gitu ya. Dan ternyata setelah dijalanin ya tidak seburuk itu ternyata gitu. Makanya ya udah jalani aja. Untuk cara menciptakan suasana belajar yang aktif tuh bagaimana Bu? Misalnya ada metode tertentu agar mahasiswa lebih aktif di kelas? Kalau untuk menciptakan suasana belajar ya, yang pertama mungkin ini menurut saya menciptakan suasana belajar yang efektif itu agak sedikit susah, karena setiap orang itu punya gaya belajar beda-beda. Ada yang gaya belajar kinestetik, auditori, dan juga visual. Nah, mungkin yang pertama kita harus menciptakan rasa aman dan nyaman dulu di kelas gitu. Jangan awal-awal udah muka sudah kayak mau ngeluarin tanduk gitu ya. Jadi kita datang masuk dengan menciptakan suasana aman, nyaman. Jadi mahasiswa yang pertama tidak merasa tertekan gitu. Nah, kalau metode metode atau model pembelajaran yang biasa saya gunakan, saya lihat lagi menurut saya harus mengkombinasikan berbagai macam metode atau media yang ada, karena gaya belajar itu kan beragam gitu ya. Mungkin bisa menciptakan media-media yang lebih menarik, atau kan sekarang ini berbasis teknologi, bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada agar mahasiswa itu aktif di kelas. Misalnya diberikan kuis melalui quizzes atau kahot, kemudian ada games-gamesnya misalnya ya, jadi tidak terlalu monoton. Itu sih. Selama Ibu menjadi dosen, menurut Ibu lebih efektif mana pembelajaran secara online ataupun offline? Kalau saya lebih suka pembelajaran offline, karena kalau online itu kadang mahasiswanya nggak aktif, ada yang nggak menyalakan kamera gitu. Kemudian kalau misalnya saya bertanya tuh diam, jadi nggak ada yang menjawab gitu. Jadi seperti ngomong sendiri aja gitu. Kalau misalnya secara langsung kan kita bisa langsung tegur, kenapa gitu, ada apa. Nah kalau di online gimana cara kita menegurnya? Nanti kalau disuruh menjawab dia pura-pura hilang sinyalnya gitu. Jadi ada masih beberapa kendala sih tentang kesadaran belajar di Indonesia ini. Jadi saya rasa memang butuh latihan yang atau dukungan yang lebih gitu untuk pembelajaran online. Jadi lebih efektif offline ya Bu? Menurut saya, kalau menurut saya. Untuk mahasiswa sendiri, apa Ibu rasa apa karakter mahasiswa ideal saat ini Bu?
Nah, sebagai seseorang yang pernah menjadi mahasiswa ya, mahasiswa yang ideal itu bukan mahasiswa yang kuliah ulang, tetapi bagaimana mahasiswa itu bisa memanfaatkan waktunya sebagai seorang mahasiswa untuk mengeksplor dirinya, dia lebih kemana, sukanya kemana, kemudian lebih mencari pengalaman, mencari koneksi gitu ya, bukan hanya dengan teman-teman yang sejurusan atau sekelas, tapi juga teman-teman yang ada di sekitar UNP, karena kita nggak tahu ketika sudah lulus nanti siapa yang akan membantu kita, mana tahu ada lowongan-lowongan kerja gitu ya. Kemudian mungkin mahasiswa yang lebih aktif sih kalau menurut saya, aktif mungkin bisa jadi mahasiswa yang apa ya, sekarang tuh kan banyak lomba-lomba seperti itu kan. Nah, mahasiswa yang aktif juga secara akademiknya gitu, berusaha untuk menambah prestasi yang ada. Menurut Ibu di Universitas Negeri Padang, bagaimana Ibu menilai perkembangan kampus Bu di Universitas Negeri Padang? Jujur karena saya baru masuk di Universitas Negeri Padang ini 2024 ya, berarti setahun setengah saya sudah di sini. Jadi saya tidak terlalu banyak melihat perubahan, karena ketika saya masuk di UNP ini, UNP sudah bagus secara ini ya, secara gedung dan segala macam itu kan baru-baru semua. Jadi ketika saya masuk itu udah baru gedungnya, udah bagus gitu. Nah, kalau dibandingkan perkembangan yang dulu-dulu pada saat gedungnya belum direnov, itu saya kurang tahu juga gitu. Tapi sepertinya mendengar dari cerita-cerita yang ada, memang perkembangan di UNP ini sangat pesat sekali gitu, jauh melonjak, terutama dari peringkat universitas yang awalnya dari Satker kemudian naik ke BLU, terus sekarang udah naik lagi ke PTNBH dengan kurun waktu 10 tahun apa kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah sesuatu prestasi yang sangat bisa dibanggakan sih. Untuk pertanyaan terakhir Ibu sebagai penutup video saya, apa pesan Ibu untuk mahasiswa yang di Universitas Negeri Padang maupun di luar? Mungkin pesan saya, jangan hanya kuliah pulang, kita bisa belajar, bukan hanya belajar ya ketika di bangku perkuliahan, kita juga belajar bagaimana bersosialisasi, bagaimana cara membangun relasi, kemudian kalau bisa ikuti lomba-lomba yang ada, gencar melihat peluang, karena biasanya kalau kita mengikuti lomba baik itu dari dalam kampus ataupun luar, atau kalau bisa malah nasional, itu nanti relasi kita pun akan bertambah gitu, akan bertambah banyak. Jadi jangan cuma kuliah, pulang, tidur, terus nanti kuliah lagi gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, terima kasih juga atas waktunya. Mungkin kita akhiri saja wawancara kita pada kali ini. Baik, terima kasih, saya akhiri untuk video wawancara saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.